Bab 476. Ilmu iblis berasal dari keturunan. Louis benar-benar tidak menyangka kejadian yang tidak masuk akal waktu itu ada cerita seperti ini. Dia pun seketika bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh Philip selama ini. Tidak ada ayah manapun yang setuju melihat anaknya sendiri bersama dengan seorang kultivator iblis. Philip seperti sudah melihat anaknya sendiri yang berjalan ke dalam jurang. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi dia adalah orang yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana dengan Theodore? Louis sepertinya bisa merasakan perasaan Theodore. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan perasaannya sendiri pasti akan sangat mengerikan. Sama seperti ketika Louis ingin mengambil api spirit di menara dan yang waktu itu. Ilmu iblis yang dikeluarkan pada tubuhnya berhasil mematahkan teknik mental Kaisar King yang dikuasai oleh Elsa. Tapi bagaimanapun Theodore sebagai ayah kandung yang belum pernah ditemui oleh Louis ini telah membunuh ibunya sendiri. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dimaafkan. Louis keluar dari penjara aliansi bela diri dengan perasaan yang rumit. Awalnya dia kira masalah pada dirinya berasal dari kekuatan sihir tanpa nama yang aneh. Tapi setelah melewati pengalaman di Menara Danyang dan berbincang dengan kakeknya, dia tidak merasa seperti itu lagi. Mungkin hal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kekuatan ini. Ini adalah keturunan. Aura aneh yang ganas itu terpancar dari dalam tulang Louis. Dia harus menemukan ayahnya dulu baru bisa mendapatkan jawaban kenapa dirinya bisa memiliki keadaan seperti ini. Louis, apakah ada yang kamu pikirkan? Sally menyadari ada yang aneh pada Louis. Jadi dia pun bertanya padanya. Ketika Louis kembali sadar dan melihat wajah cantik dari Sally, dia pun mulai melamun lagi. Jika suatu hari nanti dia sama seperti Theodore yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan orang yang ada di sisinya waktu itu adalah ketujuh perempuan yang dia sayangi. Louis langsung mencubit tangannya sendiri dengan keras. Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin hilang kendali hingga ke titik ini. Jika dia benar-benar merasakan hal yang aneh, maka dia akan menjauh dari ketujuh kakaknya. Dia tidak akan membiarkan mereka melihat dirinya tersiksa dan tidak akan membuat mereka berada dalam bahaya. Kejadian yang terjadi di Menara Danyang waktu itu adalah sebuah peringatan. Louis mengelus wajah Sally, lalu berbicara sambil tersenyum, "Aku tidak apa-apa. Ayo kita pergi ke penjara jiwa naga." Sally jelas-jelas melihat ada kesedihan dalam matanya. "Louis, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Kakak pasti akan selalu menemani kamu," kata Sally dalam hati. Penjara jiwa naga berada di penjara dalam laut bagian timur negara Long dan memiliki sejarah yang panjang. Tapi hal ini tidak mempengaruhi kerahasiaan dan fungsinya yang dulu. Penjara ini didirikan dengan 9 pilar naga besar yang memiliki sebuah sihir kuno di setiap pilar tersebut. Krisnaldi sedang dipenjara dalam sini. Ketika melewati terowongan dalam air dan sampai di pintu masuk penjara dalam laut yang besar, Agustinus berbicara sambil tersenyum pahit, "Yang mulia Kaisar Dewa, aku tidak akan menemani kalian masuk ke dalam. Anda tahu sendiri aku memiliki dendam dengan Krisnaldi. Jadi dia pasti akan marah ketika bertemu denganku." Louis menganggukkan kepala. Tapi dia lanjut berkata, "Apakah aku boleh bertanya masalah kamu dengan Krisnaldi waktu itu?" Ini. Agustinus ragu sejenak dan memasang wajah yang kesulitan. Louis berkata, "Tidak apa jika tidak mau. Nanti aku akan bertanya pada Krisnaldi." "Yang mulia Kaisar Dewa salah paham. Bukannya aku tidak mau mengatakannya. Tapi hal ini berhubungan dengan beberapa masalah yang masih belum aku ketahui dengan jelas hingga saat ini. Apakah Anda pernah dengar tentang ras hantu?"
Ras hantu. Louis sengaja terlihat terkejut. Agustius tahu Louis sedang berakting. Jadi dia pun menemaninya berakting. Aku mendengar nama ras hantu dari mulut Krisnaldi. Tapi aku tidak tahu jelas ras apa itu. Satu-satunya hal yang aku ketahui adalah ras ini bisa mengendalikan kesadaran manusia. Krisnatli sudah dikendalikan oleh ras hantu. Jadi dia mudah marah dan suka membunuh. Waktu itu aku bertengkar dengannya karena hal ini. Lalu akhirnya aku berhasil memenjarakan dia di penjara jiwa naga dengan susah payah. Nanti saat kalian menemuinya jangan terlalu dekat dengan penjara ilmu sihir itu. Aku khawatir dia akan menggila dan melukai kalian. Agustinus menceritakan kejadian waktu itu sambil memberikan peringatan. Louis tentu saja tidak akan percaya 100% dengan kata-katanya. Semua hal tidak bisa percaya dengan kata-kata orang saja. Jadi dia akan mengetahui kenyataan waktu itu setelah bertemu dengan Krisnaldi. Agustinus memanggil seseorang untuk membawa jalan Louis dan Sally. Sedangkan dirinya menunggu di luar. Setelah melihat Louis dan Sally pergi, Agustinus pun langsung menghilang dari sana. Louis, aku merasakan aura ras hantu. Sally semakin merasakan aura aneh saat mendekat dengan penjara ilmu sihir ini. Dia pun mulai merasa tegang. Dia tentu saja tidak berharap Krisnaldi benar-benar sudah dikendalikan oleh ras hantu. Karena mungkin saja dia adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan dirinya. Louis tanpa sadar memegang tangan Sally. Hal ini berhasil mengurangi rasa tegang dalam hatinya. Akhirnya mereka berdua sampai di depan penjara sihir ini. Penjara jiwa naga memiliki 9 tempat tahanan yang didirikan dengan bahan yang khusus dan ada banyak mantra kuno yang tertempel di sekitar sel itu. Bahkan ras dewa pun akan sulit untuk kabur dari penjara ini. Krisnaldi, atau orang yang menemui kamu. Orang itu mengetuk pilar penjara dengan menggunakan tongkat dan berteriak padanya. Kemudian ada seorang pria bertubuh kurus yang bergerak di bawah sinar cahaya yang remang. Kemudian terdengar suara bentakan yang serak, "Pergi." Penjaga penjara itu tertawa pahit, "Orang ini selalu emosi. Yang mulia jangan terlalu dekat. Ini berbahaya." Meskipun penjaga penjara ini mengetahui kalau pria muda berkepala botak di hadapannya ini adalah Supreme Dragon, Kaisar Dewa Louis yang terkenal di negara Long, tapi dia masih mengingatkannya dengan baik hati. Dulu rekan kerjanya yang memiliki kekuatan di alam pemurnian. Tangannya tidak sengaja digigit oleh Krisnaldi saat mengantar makanan dalam jarak yang terlalu dekat dengannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Bersambung.